Kita ke sorotan lainnya, Saudara. Kepolisian masih terus mendalami kasus penyerangan Mabes Polri yang dilakukan perempuan muda berinisial ZA. Polisi menelusuri sejumlah hal termasuk jenis senjata yang digunakan ZA. Karopemnas Mabes Polri, Brigjen Rusdi Hartono memastikan senjata yang digunakan ZA penyerang Mabes Polri bukan senjata rakitan. Namun, polisi belum bisa memastikan jenis senjata apa yang digunakan perempuan berusia 25 tahun itu. Untuk mengetahui jenis senjata yang dibawa ZA, polisi akan berkoordinasi dengan pihak Perbakin. Jelas ini masih didalami masalah senjatanya, karena juga ditemukan salah satu kartu tanda anggota dari sebuah klub menembak. Ya. Polri sedang mendalami, berkoordinasi juga dengan Perbakin. Masalah klub ini sedang didalami. Nanti kita koordinasi dengan klub, karena biasanya yang mengeluarkan itu atau bisa didapat dari klub dan juga langsung dengan KTA-nya. Ini sedang kita dalami masalah senjatanya itu. Sementara itu, Kepala Divisi Humas Polri, Irjen Argo Yuwono menyebut senjata yang digunakan ZA dalam penyerangan di Mabes Polri merupakan jenis airgun berkaliber 4,5 mm. Kami lansir dari Kompas.com, Argo menyatakan dari hasil pengamatan gambar, senjata yang dipergunakan pelaku jenis pistol airgun BB Balet kaliber 4,5 mm asal senjata masih diselidiki karena yang bersangkutan sudah meninggal. Sementara itu, Saudara, pada Kamis malam, sehari setelah aksi penyerangan, akses keluar masuk Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia diperketat. Beberapa karangan bunga dukungan untuk Polri dalam memberantas terorisme dan radikalisme juga turut menghiasi halaman depan Mabes Polri. Perbedaan mencolok juga terlihat dari jumlah petugas. Yang biasanya petugas hanya berjaga di sekitar pintu masuk, namun sekarang di tiap 2 atau 3 meter di sekitar Mabes Polri, ada petugas yang berjaga dengan senjata lengkap dan rompi anti peluru. 2 anjing K9 juga terlihat menyisir kawasan gedung guna mendeteksi barang-barang yang mencurigakan. Pengamat terorisme dari Universitas Maliku Saleh Aceh, Al Haidar, menilai aksi teror di Mabes Polri hanya dipersiapkan 1 atau 2 hari pasca bom bunuh diri di depan Gereja Katedral Makassar. Tujuannya memperpanjang rentetan aksi teror. Al Haidar menambahkan jika dilihat dari senjata yang digunakan bukan senjata mematikan. Ciri serangan ini juga identik dengan jaringan Jemaah Ansarut Daulah atau JAD yang terafiliasi dengan ISIS. Persiapan yang sangat cepat yang saya masukkan itu adalah kalau dikaitkan dengan peristiwa bom Makassar yang terjadi tanggal 28. Sementara dia melakukannya tanggal 30. Jadi ini menunjukkan bahwa sangat cepat perintah untuk meramaikan ataupun untuk memberikan rentetan serangan terhadap peristiwa bom Makassar tersebut. Dan surat wasiatnya juga relatif sama, artinya dipersiapkan oleh jaringan mereka, kemudian dituliskan sendiri oleh Zakiyah Aini dan juga Dwi. Nah, inilah yang dapat disimpulkan bahwa proses persiapannya itu terlalu cepat dan tidak matang. Pertanyaan muncul pasca seorang perempuan berusia sekitar 25 tahun meneror anggota polisi langsung di pusatnya, yakni Mabes Polri, Jakarta. Salah satu pertanyaan yang muncul adalah, mengapa Zakiyah ini bisa lolos masuk dengan membawa pistol, yang hingga kini masih terus didalami oleh polisi. Ketua Harian Komisi Kepolisian Nasional Kompolnas, Beni Mamoto, dalam program Breaking News Kompas TV, menyatakan terkait teror di Mabes Polri tersebut, saat ini perlu adanya evaluasi sistem penjagaan di markas kepolisian. Saya lihat dari CCTV yang beredar, itu pertanyaannya muncul bagaimana si perempuan ini sampai bisa masuk ke dalam ke penjagaan. Ini CCTV-nya saya belum lihat. Karena disitulah kita perlu mengecek. Nah, yang dipertanyakan adalah
ketika lolos itu dia cerita alasannya apa dan sebagainya, bisa menyelinap, karena ketika orang akan masuk seharusnya digeledah. Nah, kalau perempuan, tentunya yang menggeledah harusnya petugas perempuan atau poluan. Nah, ini saya tidak melihat kalau untuk itu. Nah, sekali lagi, perlu kita lihat kembali nanti apakah SOP itu dijalankan sepenuhnya, atau ada katakanlah anggota menganggap ya ini nggak apa-apa perempuan dan sebagainya. Inilah yang nanti tentunya akan dievaluasi secara internal. Oke. Sementara itu, Karopenmas Divisi Humas Polri, Brigjen Rusdi Hartono menyatakan, Polri akan melakukan audit penjagaan terhadap setiap masyarakat yang keluar masuk untuk mendapat pelayanan kepolisian. Brigjen Rusdi menambahkan, Polri akan tetap melayani warga yang datang, namun dengan penjagaan yang tepat. Kenapa? Ada pemeriksaan tas, Pak, dalam Ini makanya tetap ya kita lakukan audit masalah pengamanan. Kita lihat nanti dari hasil audit apabila memang ditemukan kekurangan, kelemahan, ini akan kita perbaiki ya. Mudah-mudahan hari ini sudah. Masalah pengamanan markas kepolisian tidak hanya di Mabes, tapi seluruh wilayah markas-markas kepolisian tentunya pengamanannya akan lebih baik lagi ya, dan terus meningkatkan kewaspadaan. Berarti untuk petugas di pos pengamanan bukan mengambil senjata petugas? Enggak, bawa dia. Berarti untuk petugas di pos pengamanan yang kemarin ada yang diperiksa, Pak? Kenapa? Senjata yang digunakan sampai disimpan Ya. di mana sih sampai bisa masuk lolos itu? Lah itu yang masih kita dalami karena tersangkanya kan ZA meninggal dunia, dia yang dimungkinkan dia masukkan di bagian tubuhnya entah di pinggang atau di mana ya, dan itu kenyataannya memang lolos dari penjagaan ya. Ini sedang diaudit. Di sisi lain, demi mencegah aksi teror kembali terulang, anggota DPR Komisi 1 meminta intelijen dan aparat lebih intensif dalam meningkatkan pengamanan karena penyebaran paham radikal masih terjadi di tanah air. Komisi 1 DPR meminta aparat harus mencegah paham radikal menyebar ke generasi muda. Penyebaran ideologi dan paham-pahamnya itu masih sangat aktif. Nah, di sini baik aparat keamanan, aparat intelijen, dinas-dinas terkait, kementerian-kementerian, baik Kementerian Sosial, Kementerian Komunikasi Informasi, Kementerian Pendidikan, harus terus lebih giat, harus terus lebih intensif dalam melakukan sosialisasi dan juga pendidikan terhadap akhlak budi pekerti yang sesuai dengan adat istiadat kita, yang sesuai dengan faham ideologi bangsa kita, agar jangan sampai generasi kita ini terus-menerus dirusak, dihancurkan oleh paham-paham yang telah keluar daripada akhlak yang sesungguhnya. Kini Polri diminta untuk mampu melakukan pencegahan dan penindakan kasus terorisme di Indonesia. Karena apapun bentuknya, terorisme adalah ancaman terhadap seluruh warga Indonesia yang membutuhkan jaminan keamanan dalam kegiatan sehari-hari. Tim Liputan, Kompas TV. Halo sahabat Kompas TV, saya Ihsan Sitorus, presenter program Saksi Kunci Kompas TV. Jangan lupa terus perbaharui informasi Anda dengan menyaksikan informasi terbaru yang independen dan terpercaya di YouTube channel Kompas TV. Dan jangan lupa klik subscribe, like, komen, dan share, serta aktifkan tanda lonceng untuk mendapatkan informasi terbaru dari YouTube channel Kompas TV. Terima kasih, sampai jumpa.